Ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahu, saya itu diperintah Allah nyembelih kamu. Fanzur madza tara, sekarang bagaimana pendapat kamu tentang perintah Allah ini, saya suruh nyembelih kamu, gimana pendapat kamu wahai Ismail, kata Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ismail menjawab dengan lantangnya, ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakanlah, ma tu'mar, apa yang diperintah, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan menjumpai saya sabar. Nah, akhirnya Nabi Ismail siap untuk menjalankan perintah Allah, siap disembelih. Nabi Ibrahim pun siap menjalankan perintah Allah, siap menyembelih anak yang sangat dicintai. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim menyiapkan pelaksanaan itu dengan mengasah pisau yang sangat tajam, sehingga tajam, setajam-tajam. Disitulah disunahkan kalau nak nyembelih hewan korban, pisaunya harus tajam supaya cepat. Kemudian setelah pisau ditajam, maka dibawalah Nabi Ismail ini oleh Nabi Ibrahim ke Mina. Tempat penyembelihan Nabi Ismail itu di Bukit Mina. Dibaringkan Nabi Ismail ke arah kiblat, kepala di utara, miring ke kiblat. Maka kemudian ditutuplah mata dengan kain. Nah, itulah kalau nyembelih hewan korban, sunnah dihadapkan ke kiblat, ditutup matanya supaya tidak melihat pisau. Maka nggak boleh hewan korban itu kita takut-takuti, alah mati kau, sebentar lagi kau mati, tidak boleh. Juga nggak boleh hewan korban itu didekatkan dengan tempat penyembelihannya, harus jauh. Karena kalau dia nengok, dia punya perasaan juga, nanti giliran saya digorok kayak gini. Nah, makanya kadang sudah kambing atau hewan yang berikutnya kadang sudah nggak lancar lagi karena sudah ketakutan. Nah, itu bagian daripada yang perlu kita perhatikan di dalam pelaksanaan hewan korban. Kemudian setelah digorokkan pisau, ternyata pisaunya tidak bisa memotong. Bukan tidak tajam, itu tajam. Ternyata bukan itu yang dikehendaki Allah. Ternyata itu proses pengangkatan menjadi Khalilullah, dikasih ujian-ujian cintanya kepada Allah. Allah nggak ingin Nabi Ibrahim itu luntur bercampur dengan cintanya kepada anaknya. Jadi siap mengorbankan yang dicintai demi yang dicintai. Itu namanya pengorbanan. Pengorbanan itu mengorbankan yang dicintai. Kalau nggak mengorbankan yang dicintai, masuk kategori pelit. Maka digorok-gorokkan nggak bisa. Kemudian Allah turunkan kambing Habil tadi, domba. Itulah kemudian Nabi Ibrahim menyembelih dombanya Nabi Ismail. Akhirnya disyariatkanlah sampai sekarang kita. Maka sabata anna nabiyya dhuha, sabata telah tetap keterangan anna nabiyya, bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW dhuha menyembelih hewan korban, wa dhuha dan menyembelih hewan korban pula al-muslimuna seluruh umat Islam, wa ajma'u dan mereka sepakat ala dzalika atas
baginda Nabi dan orang-orang Islam semuanya nyembelih hewan korban. Jadi Nabi menyembelih hewan korban, al-muslimun, orang Islam semuanya, mulai para sahabat, tabi'ut tabi'in, para ulama, para wali-wali Allah, para orang-orang soleh, orang-orang Islam semuanya termasuk kita nyembelih hewan korban. Amma fadlul udhiyah, adapun keutamaan menyembelih hewan korban, faqad rawat Tirmidzi, maka sungguh Al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan an Aisyah, dari Siti Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri, tidak ada amalannya yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha, ahabbu ilallahi min ihraqid dam, yang amalan itu sangat dicintai oleh Allah melebihi berupa amalan menyembelih hewan korban mengalirkan darah. Ai izalatuhu bidzabhil udhiyah, mengalirkan darah dengan menyembelih hewan korban. Jadi amalan yang paling utama itu menyembelih hewan korban. Kemudian waktu menyembelih hewan korban itu kapan? Wa awwalu waqtiha, adapun permulaan waktu untuk menyembelih hewan korban, ba'da mudhiyi qadri rak'ataini, adalah setelah selesai mengerjakan sholat seukuran 2 rakaat, wa khutbataini, dan 2 khutbah, khafifataini yang ringan, min tulu'i syamsi yaumi Idul Adha, yaitu dari sejak terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha. Yaitu secukupnya ngerjakan sholat 2 rakaat, habis itu 2 khutbah, baru setelah itu dipotong. Jadi pemotongan hewan korban itu harus sesudah sholat hari raya. Sesudah sholat 2 rakaat, kemudian baca khutbah, 2 khutbah yang ringan, baru dipotong hewan korbannya. Rawal Syaikhan, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla sholat, barang siapa menyembelih hewan korban sebelum sholat, fa inna ma yadbahu li nafsihi, maka sungguh dia menyembelih untuk dirinya. Wa man dzabaha ba'da sholat, dan siapa menyembelih hewan korban selepas sholat, wal khutbataini, dan 2 khutbah, maksudnya setelah sholat Id, sholat di sini, dan kedua khutbah, faqad atamma nusukahu, sungguh dia telah menyempurnakan ibadahnya, penyembelihannya, wa ashaba sunnatal muslimin, dan dia telah tepat sasaran mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad dan umat Islam. Jadi waktunya itu sesudah sholat hari raya, baru dipotong hewannya. Lalu hewan yang dipotong itu jadi hewan korban itu hewan apa? La takunu illa minal ibili wal baqari wal ghanami. La takunu, tidak boleh disembelih menjadi hewan korban, illa minal ibili, kecuali berupa unta, wal baqari, dan sapi, wal ghanami, dan kambing. Wala tujzi'u, dan tidak cukup dijadikan hewan korban, min ghairi hadhihi salasati, dari selain 3 hewan ini. Jadi hewan korban itu yang disembelih berupa unta, berupa sapi, berupa kambing. Selain 3 ini nggak boleh. Kerbau masuk di sapi. Kerbau masuk di sapi, berarti boleh nyembelih hewan korban berupa kerbau, boleh, karena itu jenisnya sapi. Sudah enggak? Unta, sapi, kambing. Nah, sekarang umurnya minal ibil homsusinin, unta malaha homsusinin,
yang sudah umur 5 tahun. Kalau nyembelih unta, untanya itu sudah umur 5 tahun. Wa minal ghanam sanatun, dari kambing yang umur 1 tahun. Entah kambing kacang, kambing domba umurnya 1 tahun. Wa minal bakar sanatani, sapi umur 2 tahun. Itu dengan umur. Kalau sebelum umur 1 tahun kambing itu sudah jada, sudah tanggal, hilang, lepas giginya, maka sebagian ulama memperbolehkan. Yang bagus itu umurnya kalau unta 5 tahun, kambing 1 tahun, sapi 2 tahun. Kemudian yaitu hewan yang disembelih menjadi hewan korban. Kemudian watajuzu, dan boleh al-musyarakatu, bareng-bareng, bil udhiyati, di dalam menyembelih hewan korban, idza kanat, bila hewan korban yang hendak disembelih minal ibil, berupa unta, awil bakor, atau berupa sapi. Maksudnya bareng-bareng ini urunan. Waktu jizi'u, dan mencukupi jadi hewan korban al-baqaratu, 1 sapi, awil jamalu, atau 1 unta, an sab'ati ashas, untuk 7 orang. Jadi kalau misalnya orang 7 bareng-bareng urunan beli 1 sapi, maka 1 sapi untuk 7 orang. Ya kalau makna motong sendiri nggak mampu 17 juta. Kalau urunan 2,5 juta, 2,5 juta kan dapat 17.500.000. Maka belikan sapi 17 juta, 5 jutanya untuk biaya pengurusan. Nah, bagus. Jadi apa yang kita kerjakan ini jangan asal-asalan. Walaupun sudah tahu ini kira-kira ada enggak keterangannya nih, kita setiap tahun urunan terus tuh, ada enggak keterangannya? Kalau sering keterangan, itu orang apa itu? Jadi ada wa tujzi'u wa yajuzu wa tajuzul musyarakah fil udhiyah idza kanat minal ibili awil baqar wa tujzi'u al baqaratu awil jamal an sab'ati ashas. Boleh menyembelih hewan korban itu bareng-bareng. Bila hewan korban yang hendak disembelih bareng-bareng itu berupa unta dan sapi, maka 1 unta bisa untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Kalau kambing nggak boleh, kambing itu kok 7 orang, kambing itu untuk 1 orang. Jam berapa? Cukup ya. Orang yang berkorban itu boleh makan dagingnya ya. Terus satu lagi boleh lagi namanya korban nazar, itu bentuknya seperti apa? Ya, jadi korban itu ada 2, ada korban nazar, ada korban sunnah. Korban nazar itu bentuknya seperti orang tuh bilang, kalau anak saya lulus tes polisi, nanti saya nyembelih hewan korban. Terus lulus tes, itu wajib. Contohnya, kalau anak saya, istri saya melahirkan anak laki-laki, maka saya nyembelih hewan korban nazar. Kalau saya dijawab dulu. Kalau nazar, maka yang nazar nggak boleh makan. Selain nazar sunnah, maka boleh makan. Berapa ketentuannya? Ya, ketentuannya boleh 1/3.
boleh sepertiga. Di sini juga disebutkan. Tetapi dalam kitab i'anah di sana disebutkan bukan sepertiga, tetapi yatabarraku bilukmin au lukmaini. Bilukmin au lukmaini. Yang berkorban, yang motong hewan korban itu yatabarraku, hendaklah mengambil berkah biha dengan hewan korbannya dengan memakan bilukmin, dengan satu suap, satu potong atau dua potong. Jadi yang bagus itu ngambil sedikit. Tapi seandainya sepertiga boleh. Misalnya ngambil sepertiga dari hewan korbannya, kemudian dia mau bagikan untuk keluarganya, bagus. Diambil sepertiga itu bukan untuk mau dimakan sendiri, tapi mau dibagi untuk keluarganya. Sisanya disebarkan kepada yang lain. Gimana Pak? Ya. Tidak boleh. Ya kalau dia mau berkorban ya motong hewan aja. Kalau non muslim itu tidak sah amalannya karena tidak. Jadi syarat amalan sah itu harus Islam dulu. Tapi kalau dia mau berkorban ya silahkan saja, tapi nggak jadi hewan korban. Jadi misalnya ada orang non muslim ngasih kambing, ngasih sapi, terima aja, nggak apa-apa. Daging kurban diberikan kepada orang muslim. Nggak boleh. Orang Islam. Ada lagi? Mungkin sekarang ini persatuan ini saya pernah mendengar kalau misalnya untuk kurban itu ada juga katanya diundur hari Sabtu Pak, potong-potong sapinya itu. Karena kan itu waktunya sedikit. Ya jadi waktu menyembelih hewan korban itu dipanjangkan sampai 3 hari setelahnya. Jadi misalnya hari rayanya misalnya Jumat, maka dipotong hari Jumat itu sesudah sholat Id. Kemudian sisanya kalau masih ada pada hari kedua Sabtu, Minggu, Senin. Jadi kenapa dipanjangkan waktunya? Allah itu lebih paham. Karena takut mungkin yang korban banyak sehingga kalau cuma dikasih waktu sehari tadi tidak cukup, maka dibagi waktunya setelah. Nah kalau korbannya cuma 1, 2, ya di hari pertama itu, setelah hari raya itu, setelah sholat itu potong. Kalau masih ada nanti dibagi hari berikut, hari besoknya sampai 3 hari setelahnya. Waktunya itu. Makanya kalau hari rayanya itu Idul Adha, maka takbirnya disunahkan, takbir hari rayanya itu disunahkan dibaca setiap habis sholat sampai hari tasyrik 3 hari setelahnya. Allahu Akbar, setiap habis sholat imamnya Allahu Akbar. Kalau itu diterima. Ini masalah yang berkorban ya. Saya yang wanita ini kan, ternyata ada biaya beban kan. Tapi yang terjadi di masyarakat ini kan, kalau kita minta lagi biaya, saya sudah berubah, diminta lagi biaya kan ada sering terjadi seperti itu gitu kan. Jadi masalah pemotongan, masalah biaya potong, biaya kan kadang-kadang kita membebankan kan sulit. Terus lagi tambah lagi dengan misalnya ini dengan panitia kurban. Nah, panitia kurban itu kata misalnya yang kurban itu sudah dapat yang kata tadi sepertiganya gitu kan. Nantinya ada lagi yang mengangkatkan kepada yang kurban. Pak ini yang sepertiganya boleh nggak saya bagian panitia gitu kan. Nah itu gimana hukumnya? Mekanisme yang paling baik. Jadi hewan korban itu setelah yang korban itu minta dikasih, minta berapa dikasih, tapi jangan melebihi sepertiga. Sisanya dibagi rata atau
sisanya dibagi sesuai kondisi yang menerima. Mungkin yang menerima tadi bermacam-macam. Ada yang nggak pernah makan daging, maka dia dikasih banyak. 2 kilo atau 3 kilo, yang lain sekilo. Boleh. Dan kemudian kalau ada pengurusan seperti panitia, yang bagus itu panitianya tetap dia ngambil secukupnya aja. Dia ya tabarra, beribadah saja dengan mengurus hewan korbannya itu. Bukan terus karena dia panitia terus dapat 2 bagian. Itu kurang bagus seperti itu. Nah, kalaupun ada pembiayaan yang menyangkut pengurusan, usahain tidak mengambil dari hewan korban itu. Kalau sudah habis maksudnya kan, maksudnya tidak minta lagi. Kalau disiapkan sebelumnya seperti tadi urunan 2.500.000, 7 orang dapat duit 17.500.000, dibelikan sapi dapat harga 16 juta atau 17 juta. Kalau 16 juta berarti sisa 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ini digunakan untuk pengurusan tadi, untuk ngupah sama itunya, sama jagalnya gitu, untuk beli air minum, beli plastik dari itu. Kalau hewan korbannya itu sendiri setelah dipotong, itu tidak boleh diberikan bagian-bagiannya apa saja kepada jazar, jagal sebagai upah. Jadi kalau memberikannya sebagai upah nggak boleh. Misalnya yang nyembelih dikasih kepalanya sebagai upah nyembelih, nggak boleh. Buntutnya nggak boleh, kulitnya nggak boleh kalau diberikan sebagai upah. Kalaupun diberikan kepadanya bukan sebagai upah, sebagai bagian gitu aja, dikasih gitu aja. Jangan upah, jadi berbeda. Banyak memberikan sebagai upah itu nggak boleh. Kalau dia mau memberi, berikan gitu aja sebagai bagian, dapat bagian gitu. Jadi intinya kesimpulannya, hewan korban tadi itu tidak harus dibagi rata. Bagus diberikannya itu sesuai kondisi yang menerima, dicatat dulu. Ini yang ini perlu sekian. Adapun tadi panitia dapat 2 bagian, itu kurang bagus, tapi boleh, nggak ada larangan. Yang bagus itu panitia itu tetap ngambil sedikit supaya fakir miskinnya lebih banyak. Dan itu sesuatu perkara yang tak harus jadi permasalahan yang urusan daging korban kan paling sekantong 2 kantong, masa yang itu jadi rebut. Jadi ya harus rela. Justru dengan ngurus hewan korban tuh pahalanya besar. Tapi kalau mengharapkan bagian tidak dapat pahalanya ya bagiannya itu. Karena bagian dia ngurus hewan korban untuk mendapatkan 2 bagian. Ya nggak dapat pahala, dapat 2 bagian itu saja. Itu dari Al-Quran itu. Wa may yurid sawabad dunya nutihi minha wa may yurid sawabal akhirati nutihi minha. Wa sanajzi syakirin. Orang yang menghendaki dunia dikasih dunia, orang yang menghendaki akhirat dikasih akhirat. Menghendaki akhirat itu maksudnya mendapatkan ridho Allah. Adapun bagian-bagian di dunia, ini cuplikan saja. Jadi harus diluruskan dulu niatnya. Kalau niatnya sudah lurus, tidak ada masalah. Dan itu suatu perkara yang mudah bagi yang dimudahkan. Maknanya dengan musyawarah tadi ada. Jadi kaitan dengan tadi pembagian hewan korban tidak harus rata. Kalau panitia dapat 2 bagian, mubah boleh. Yang bagus tetap 1 bagian. 1 bagian pun kalau misalnya dia tidak mau ngambil,
mungkin karena dia orang yang biasa makan daging, sudahlah saya nggak usah. Itu kenapa nggak usah? Saya minta sedikit aja, ambil berkah. Itu bagus. Karena hewan korban ini hewan yang dipastikan hewan berkah. Hewan korban makan dagingnya itu pahala. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Bahkan kata guru saya kayak Ubaidillah, orang makan daging korban itu jadi obat. Daging korban itu jadi obat. Ada kekuatan yang lain lah istilah. Dan ini harus dirasa-rasain. Jadi makan daging korban itu semangat. Kira-kira masuk nggak dengan pertanyaannya? Misalnya kan saya kurban ya, saya kurban. Pak, ini ada biayanya, misalnya 500.000 biaya potong, biaya hari, oke saya bayar. Terus ada lagi untuk ini Pak, panitia. Nah, panitia itu sudah saya bagikan aja buat ini, buat bagian saya gitu kan. Ada yang bagian tempat lagi, jadikan untuk ini, saya jadikan untuk tambahan ke panitia gitu. Itu uang lagi. Nah, itu kayak mana ini? boleh. Jadi berarti dari yang korban itu. Boleh. Itu bagus itu. Hewan yang orang yang berkorban malah bagian saya 3 yang sepertiga saya nggak mau ngambil, bagilah semua. Nah, boleh. Ya kan? Kalau misalnya butuh biaya, kemudian yang korban dikumpulkan semua untuk pembiayaan, bagus. Mekanisme saya memberikan upah dengan bagian saya itu maksudnya itu dibolehkan? Boleh, boleh. Jadi yang berkorban dia memberikan kepada panitia dan semuanya bagiannya tadi, sehingga dia tidak ngambil atau ngambil sedikit saja, tidak ngambil paha kanan kiri. Sudahlah, saya itu sedikit aja, sisanya bagikan utuh, bagus. Kemudian kalau ada pembiayaan tadi, kemudian musyawarah yang berkorban tadi, kemudian memberikan untuk pembiayaan, lebih bagus lagi. Jadi sempurna. Justru malah bagus, panitia-panitia tadi dikasih uang sebagai upah dari mengurus. Tapi bukan dari daging, upahnya bukan dari daging itu tadi, dari orang yang berkorban tadi mungkin memberikan 100.000, 50.000 atau berapa, kumpulkan dibagi. Itu bagus begitu. Jadi tanda bentuk terima kasih hewan korbannya sudah diurus. Gitu. Itu bagus, tapi bukan wajib, bagus. Mana Pak Bambang? Biasanya kan saya di sini akan mengisi dari yang bagaimana kalau panitia sudah satu bagian tapi di luar sepertiga bagian yang kurban. Contohnya gini, panitia kan seandainya 7 orang, terus yang dibagikan itu untuk warga 100. Nah, terus kita lebihkan bagian itu panitia kan warga 100. Panitianya 7, jadi kita lebihkan jadi 107 bagian, yang 7-nya untuk panitia itu kan tadi sudah boleh. Jadi panitianya berarti dapat 2 bagian tadi, boleh, seperti itu boleh. Oke. Ada yang mengambil kan dipotong dari bang, terus diambil sebagian dari daging korban itu dimasak sama panitia untuk keperluan konsumsi panitia. Itu harus izin yang punya. Kalau yang punya boleh. Ya, harus izin yang punya. Yang korban tadi diminta izin. Gitu. Kalau dia menyampaikan, ya silakan ambil bagian saya. Silakan, boleh gitu. Sebagaimana dia boleh mengambil sepertiga, maka dia boleh memberikan sebagian dagingnya untuk dimasak, untuk dimakan panitia tadi, boleh. Ya atas izin yang punya. Kalau tidak atas izin yang punya nggak boleh, karena
itu masuk semua harta, semua sebelum dibagi, ngambil bagian sebelum dibagi, namanya ghulul. Ghulul itu mengambil bagian sebelum dibagi. Misalnya ya, belum dibagi sudah ngambil duluan. Tapi kalau atas izin yang punya nggak masalah. Yang punya mengizinkan dulu. Ini diambil sebagian, diambil 1 kilo atau 5 kilo untuk dimasak panitia, dimakan khidmat atau itu boleh. Asal atas izin yang punya. Yang punya mengizinkan boleh. Kalau tidak langsung diambil saja nggak boleh. Itu masuk kategori ghulul. Nah, ghulul itu mengambil bagian sebelum dibagi. Tapi kalau diambilnya tadi atas izin perintah atau sudah izin ridhonya yang punya, nggak masalah. Jadi diambil 5 kilo untuk dimasak, nanti makan khidmat yang ngurus. Itu boleh. Cukup insya Allah ya. Nah, pembahasannya sebenarnya panjang. Yang bagus itu dialognya kayak gini, karena itulah yang kepada perkara yang terjadi di lapangan, di materi kaitan pembahasannya. Maka nanti kalau ada waktu malam Kamis, Pak Haji Mulyadi Firdaus itu ngundang MUI, seluruh betung dan tokoh-tokoh kumpul di sana, bincang-bincang tentang hewan korban. Nah itu sebenarnya kurban yang sudah dimasak itu gimana? Daging kurban itu dimasak atau dibagi? Daging korban itu dibagi mentah. Kalau hewan akikah dibagi masak. Jadi kalau hewan korban dibagi mentah. Kemudian hewan korban nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Kecuali sudah jadi bagiannya, lalu sama dia dijual. Boleh. Misalnya, saya ini berkorban. Terus korban saya dijual. Dagingnya itu nggak boleh. Tapi kalau saya ini dapat bagian hewan korban. Terus bagian saya ini saya jual. Boleh. Bisa dipahamin ya. Nah, jadi hewan korban tidak boleh dijual. Kecuali sudah menjadi bagiannya, baru mau dijual, mau dimasak. Maka dibagi mentah. Kenapa? Karena orang fakir miskin kalau dapat daging banyak, dia untuk masak perlu bumbu. Kalau masak mentah wae gimana? Maka dia dapat 2 kantong, sekantongnya dijual untuk beli bumbu, rendang. Sekantongnya dimasak jadi rendang. Kalau 2 kantong langsung dimasak, nggak ada bumbunya, nggak ada rasanya. Paham ya? Jadi kalau sudah menjadi bagiannya, dijual nggak masalah. Ini wilayah bagian hewan itu tidak boleh dijual kan gitu. Iya benar. Ini kulit Sama. itu betul. Iya. Umpamanya macam di Waduk Mamur ini salah aku 6 kilo sapi. Ya. Jadi kulitnya kan 7 besar. Kalau ada seumpamanya bagian yang pengusaha toko membeli namanya kulit sapi, tapi hasil kulitnya itu yang dijual ini dibagikan kepada kita kantong-kantong yang sebagian ke masyarakat itu uangnya ditaruh dalam itu ukurnya mana tak? Enggak boleh itu. Ya? Hukumnya yang pertama tadi, menjual kulit, daging, apa saja anggotanya itu dijual nggak boleh. Walaupun nanti hasil jualannya dibagi-bagikan. Jadi hukum pertamanya tadi itu, menjual secara umum, menjual daging korban itu nggak boleh. Daging korban itu diberikan cuma-cuma. Adapun setelah dapat bagian, dia jual, nggak masalah. Jadi kalau misalnya mau dijual, maka diberikan aja dulu kepada satu orang nantir masjid, diberikan, kemudian sama dia dijual, nanti uangnya dibagi-bagikan. Jadi akadnya itu harus jelas dulu.
Jadi kalau akadnya dia langsung jual kulit sapi, terus duitnya dibagi, nggak boleh. Letaknya nggak boleh dari pertama tadi jual kulitnya itu. Adapun diberikan kepada satu orang, ya, kemudian oleh satu orang dijual, terus duitnya bagi-bagi, boleh. Gitu Pak Haji. Misalnya 7 ekor sapi tadi, kulitnya 7 diberikan ke Pak Haji Lubis. Nah, ini untuk Pak Haji Lubis. Nah, itu. Terus sama Pak Haji Lubis dijual. Duitnya bagi-bagi atau masuk kas masjid. Boleh, nggak masalah. Tapi jangan ada bahasa sebelumnya. Tapi nanti kamu jual ya. Nah, pokoknya berikan aja. Terus oleh Pak Haji Lubis dijual. Itu boleh. Tapi kalau langsung dijual, nggak boleh. Ya, jadi hukum itu yaduru ma'al illat, tergantung apa sebabnya. Kalau daging korban, kulitnya, kakinya, semuanya anggota nggak boleh dijual. Nah, diberikan aja cuma. Adapun setelah diterima sebagai pemberian, dia jual boleh. Langsung dijual, terus duitnya dimasukkan kantong-kantong tadi, nggak boleh. Nggak bolehnya dari menjual tadi itu, maka hasilnya pun nggak boleh. Jadi hasil yang haram adalah haram. Hasil yang nggak boleh, jadi nggak boleh. Kulluma haruma tanawuluhu haruma i'ta'uhu. Segala apa yang haram mengambilnya, maka haram membelinya, memberikannya. Itu Pak Haji. Insyaallah. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu. Sedikit-sedikit jadi ada gambaran. Oh begitu hewan korban. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.